Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh sudah numpuk pisan gitu ya pertanyaan yang sama mengenai apa benar atau tidak laga Persib Bandung menghadapi Bayangkara FC di tanggal 21 Desember atau hari Minggu mendatang itu tidak disiarkan oleh Indosiar. Nah, ini juga kita hasil dari konfirmasi juga gitu ya ke teman-teman media yang lain, ke beberapa pihak, dan sepertinya memang betul teman-teman, Indosiar tidak menyiarkan langsung Persib menghadapi Bayangkara FC. Jadi kalau teman-teman mau nyaksiin langsung jam 7 teng gitu ya, itu bisa streaming di video.com atau nanti kita cari atau kasih tau lah untuk link alternatif yang gratis gitu ya, biar ya setidaknya menghemat pengeluaran bulanan lah gitu ya, karena kalau daftar video.com kan lumayan ya 39.000 gitu untuk 1 bulan, tapi ya untuk satu pertandingan mah asal lebar. Jadi ya di hari H kita kasih informasi mengenai link alternatifnya gitu ya. Lalu yang kedua, Indosiar akan menyiarkan live delay, maksudnya tunda lah Persib menghadapi Bayangkara ini ditunda 2 jam teman-teman, jadi sekitar jam 9 atau setengah 10 gitu ya, itu baru disiarkan kembali. Tapi kan ya gimana ya, kita sudah kumaha carana biar nggak lihat medsos, biar begitu nyaksiin kan nggak tahu informasi menang atau kalah atau draw gitu ya. Jadi ya inilah memang agak sedikit sulit, beda lah rasanya kalau live delay itu. Jadi ya rada kumaha gitu ya, walaupun disiarin tapi kalau sudah 2 jam lebih lambat mah kita udah tahu duluan gitu ya hasilnya. Jadi ya mungkin agak sedikit tidak terpengaruh lah, tidak menaikkan rating untuk Indosiar. Nah, ini bagaimana untuk selanjutnya, apakah memang ada keajaiban nantinya bakal disiarin gitu ya atau tidak, karena bertepatan katanya hari Minggu mendatang ini ada liga terbaik di Indonesia, katanya bukan Liga Super tapi Liga Dangdut katanya gitu ya teman-teman. Jadi Indosiar memilih menyiarkan Liga Dangdut yang supporternya sangat militan, bahkan melebihi dukungan supporter sepak bola katanya ya gitu ya. Kalau urusan dangdut mah wah ini rada-rada kumaha lah gitu ya teman-teman. Nah, ini baik, kita lanjutkan lagi. Tapi untuk benang birunya teman-teman yang bisa teman-teman ambil gitu ya hikmahnya, coba diperhatikan baik-baik ketika Persib menghadapi Bayangkara ini selalu ada sesuatu teman-teman. Jadi sesuatunya silahkan simpulkan sendiri saja. Yang pertama, Persib Bandung bukan kali ini saja yang tidak disiarkan oleh Indosiar. Jadi ada beberapa laga yang memang tidak disiarkan dan nyaris tidak disiarkan. Dari pertama itu mulai dari 2023 aja ya, atau gini aja, dari 5 laga terakhir Persib Bandung menghadapi Bayangkara itu 2 dimenangkan Persib Bandung, 1 dimenangkan Bayangkara, dan 2 lagi hasilnya draw gitu ya. Jadi tidak terlalu mendominasi lah Persib Bandung terhadap Bayangkara FC ini. Apakah memang ya Bayangkara tim yang kuat atau bagaimana, tapi untuk saat ini memang dikatakan oleh Bojan Hodak Bayangkara FC memiliki lini pertahanan salah satu yang terbaik di Liga Super saat ini gitu ya. Jadi memang sulit ditembus, dan mudah-mudahan lah Persib bisa setidaknya mencari jalan keluar gitu ya, karena ya Bojan juga bukan hanya mengatakan Bayangkara saja, tapi setelah menghadapi Bayangkara akan menghadapi PSM yang mempunyai pelatih baru juga katanya, yang mana memiliki taktik baru yang sulit untuk dibaca permainannya. Lalu setelah menghadapi PSM, Persib akan menghadapi Persik Kediri juga, yang mana mempunyai pelatih baru juga dan mempunyai satu hal yang memang menyulitkan. Jadi Persib setiap ketemu dengan Persik Kediri ini selalu menyulitkan gitu ya, partai yang sulit juga. Dan terakhir, pada saat
akhir putaran pertama ini Persib akan menghadapi Persija Jakarta. Nah, Bojan sangat concern, sangat mewanti-wanti sekali pada saat menghadapi Persija Jakarta. Mungkin ini dianggap laga dari semua laga menurut Bojan Hodak. Jadi inilah puncaknya gitu ya. Apakah memang Bojan menganggap saingan berat Persib Bandung itu Persija atau bagaimana sehingga mengatakan laga dari seluruh laga ini adalah menghadapi Persija Jakarta. Jadi Bojan pernah mengatakan di beberapa waktu yang lalu menghadapi Borneo itu ya mungkin biasa saja, tapi menghadapi Persija ini yang mungkin agak sedikit menjadi konsentrasi kita harus lebih ditingkatkan lagi. Nah, ini ya mudah-mudahan pertandingan yang seru nanti ya gitu ya. Namun ya kita konsentrasi dulu, fokus dulu kepada laga terdekat menghadapi Bayangkara. Jadi Bayangkara ini ya memang Bojan punya dua kelemahan ya sejauh ini, menghadapi tim yang memang parkir bus dan menghadapi tim yang memang mempunyai taktik yang sama dengan Persib Bandung gitu ya. Bermain bola pendek dan tidak melakukan banyak long ball. Nah, ini biasanya agak sedikit menyulitkan gitu ya. Mudah-mudahan lah Persib menang lah, apalagi ini bermain di kandang sendiri gitu ya. Baik, kita lanjut ke tema awal yang mana kenapa sampai tidak disiarkan. Ada beberapa benang birunya teman-teman. Yang pertama, mulai dari tahun 2023 dulu, 2023 Persib menghadapi Bayangkara ini sempat ditunda, teman-teman. Jadi memang sudah bibit-bibitnya tuh sudah kelihatan dari beberapa tahun yang lalu gitu ya. Persib menghadapi Bayangkara sempat ditunda dan memang sempat berpindah-pindah stadion gitu ya, karena waktu itu ada satu dan lain hal gitu ya. Jadi tidak diizinin sama pihak kepolisian bermain di sini, tidak diizinin bermain di sana gitu ya, karena satu dan lain hal. Jadi memang dari 2023 menghadapi Bayangkara sudah ada masalah di luar lapangan hijau. Lalu yang kedua, di tahun 2024 juga memang tidak disiarkan gitu teman-teman, karena memang ya berbenturan dengan jadwal yang lain atau Indosiar punya agenda yang lain, kita nggak pernah tahu. Tapi 2024 tidak disiarkan juga, sempat satu kali gitu ya menghadapi Bayangkara FC. Nah, di tahun 2025 kejadian lagi ketika pekan ke berapa sekarang, pekan ke-15 berarti ya, pekan ke-15 hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, berarti dari 16 tim ini yang bermain nanti dari Sabtu hingga Selasa, hanya Persib Bandung saja yang tidak disiarkan live di Indosiar. Seluruh laga dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa seluruhnya live di Indosiar dan video. Tapi kalau khusus Persib Bandung hanya di video saja gitu ya, tidak live di Indosiar. Nah, ini ada apa gitu? Apakah memang rating Persib lagi turun atau bagaimana, atau ada kesepakatan yang kita tidak tahu? Nah, ini kita tidak bisa berasumsi teman-teman, hanya bisa menduga-duga saja gitu ya, ada apa. Bahkan ini mah secara jujur gitu ya, kemarin ketika ngobrol dengan salah satu mantan keamanan gitu ya, jadi bilang wah ini mah bisa jadi hasilnya draw nih besok, sok tinggali weh katanya. Persib menghadapi Bayangkara hari Minggu bisa jadi hasilnya draw. Nah, kenapa bisa draw? Ya kita juga nggak tahu ya teman-teman, apakah memang benar atau tidak. Untuk prediksinya kita lihat nanti teman-teman. Ya yang pasti tidak disiarkan gitu ya. Kalau pertanyaan mengenai Persib Bandung ini kenapa disiarkan atau tidak, ya kenapanya sudah kita jelaskan. Mungkin ya kita tidak bisa praduga gitu ya, hanya bisa menuduh sedikit saja. Ada liga lain selain Liga Indonesia yang sangat serius untuk disiarkan oleh Indosiar, yaitu Liga Dangdut teman-teman itu ya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang memang ya sudah nggak bisa kita apa-apa lagi gitu ya, karena sudah diputuskan seperti itu. Mudah-mudahan ada keajaiban yang bisa akhirnya Persib disiarkan secara live di Indosiar jam 7 malam gitu ya. Baik, itu mungkin sedikit intermezzo, karena mau nggak mau lagi rame gitu ya, kenapa di saat tim-tim yang lain gitu disiarkan, Persib justru nggak disiarkan. Ya itulah satu dari hal yang lainnya gitu ya. Baik, kita langsung bacakan beberapa pertanyaan saja di sini biar cepat, karena kemarin juga banyak pertanyaannya belum dibacain katanya. Baik, mangga disimak baik-baik. Yang pertama,
Kang, target Persib ayeuna lebih fokus Liga atau ACL? Dua-duanya, tapi lebih fokus ke ACL gitu ya. Kalau saat ini lebih fokus ke ACL, fokus juga ke Liga, tapi yang paling prioritas ACL 2 gitu ya. Kalau Liga ya kumaha, kalau kita mau ketagihan main di Asia, kalau tidak lolos di Liga gitu ya, tidak peringkat 1 atau 2 ya musim depan kan nggak masuk lagi gitu. Jadi fokus juga di Liga dan sangat fokus di ACL 2 ya. Lalu selanjutnya, tiket masih ada nggak Kang? Ada tapi yang VIP, tapi nggak tahu nih sudah habis lagi atau belum ya. Kalau untuk tiket tribun utara, timur, selatan itu sudah habis, tapi kalau VIP masih ada. Ya mudah-mudahan ditambah lagi karena mungkin sekarang kan nggak disiarin, siapa tahu dibuka lagi tribun lebih banyak gitu ya. Ditunggu saja, tapi saya belum punya informasi tambahan lagi. Ini hanya mudah-mudahan saja gitu ya, berdoa saja ada penambahan tribun karena akhirnya tidak disiarkan, atau bisa jadi gitu ya, mungkin di sini Persib Bandung juga setuju tidak disiarkan di Indosiar biar bobotohnya mah langsung nyetadion meureun. Ini mah nggak nuduh ya, tapi ada kemungkinan ke situ juga gitu ya. Apapun bisa terjadi lah teman-teman. Lalu yang ketiga pertanyaannya selanjutnya, Kang, leres Martin Pass ketemu sama Maklok di Qatar. Nah ini juga kemarin kita sempat bahas kemungkinan kalau sama Maklok kita nggak bisa bener atau enggaknya ya, bisa kebenaran aja, mungkin Maklok lagi ke Qatar gitu ya, apakah ketemu juga sama Martin Pass atau enggak, karena kan Maklok memang betul ada undangan dari FIFA katanya gitu ya, tapi kalau Martin Pass ke sana dalam rangka apa gitu ya, kita juga nggak tahu gitu, apakah memang nonton F1 gitu ya. F1 kan adanya di akhir bulan November kemarin, dia apakah dari akhir bulan November atau awal bulan Desember ini Maklok ke Doha, kan nggak mungkin juga kan, Maklok masih harus menjalani beberapa pertandingan sampai dengan terakhir menghadapi Malut kan, masih ada dengan Persib gitu ya, kecuali ya kemarin ke Qatar. Nah dalam jangka waktu 15 harian gitu ya, apakah 15 hari ini Martin Pass masih ada di Qatar, tidak pulang ke Amerika gitu ya, atau gimana? Nah ini yang masih menjadi pertanyaan. Tapi kalau dengan manajemen ya katanya Kang Adit gitu ya, Kang Aditya ini ketemu dengan Martin Pass di Qatar. Benar atau tidaknya masih tanda tanya, tapi sepertinya katanya memang ada yang melihat ketemu di sana gitu ya, gitu teman-teman ceritanya. Jadi kalau Maklok memang murni undangan dari FIFA ke Qatar. Nah ini juga kita nggak tahu apakah memang Maklok menjadi utusan tersembunyi gitu ya dari Persib Bandung untuk ikut melobi Martin Pass ke Persib. Nah kita tunggu nantilah teman-teman ya. Jadi ya mudah-mudahan lah yang terbaik saja nanti kalaupun memang ke Persib, alhamdulillah ya. Lalu selanjutnya, Rezaldi sama Hamra ke Persik Kediri katanya Kang, fix. Waduh ini mah sudah fix. Nggak tahu ya, kalau memang rumors ya sebelum ada diresmikan atau sebelum salah satu klub ini buka suara, ya kita anggap rumors saja, dinikmati saja rumorsnya, karena ini sudah hawa-hawanya, memang sudah hawa bursa transfer putaran kedua ini sudah menyeruak lah hawanya gitu ya. Jadi memang sudah banyak rumors, dinikmati saja. Tapi yang jelas sepertinya kalau Bule atau Rezaldi ya akan dilepas gitu ya. Saya nggak tahu lepasnya apakah memang dipinjamkan atau langsung ditebus oleh klub peminatnya. Namun kalau Hamra ini masih 50-50 apakah memang stay di Persib, karena Bojan mengatakan kemarin secara tegas gitu ya bahwa ingin melihat potensi yang lebih gitu ya dari Hamra. Apakah memang Hamra ketika di latihan atau bagaimana masih belum bisa nembus ke starting 11 atau ke pemain utama atau bagaimana. Nah kan dulu juga untuk
siapa Dewangga juga kan awalnya begitu ya. Dewangga mungkin masih melihat ada yang kurang, Bojan sampai mengatakan masih belum pantas, tapi akhir-akhir ini dia meningkatkan, lebih fokus lagi untuk ya latihannya, untuk segala sesuatunya untuk mencapai level tertentu. Akhirnya kan dimainkan juga. Nah, ini mungkin Hamra ya harus niru Dewangga gitu ya. Kalau tidak ya mungkin belum ada tempat di skuad inti gitu. Kalau dipinjamkan atau tidak ya mungkin bisa satu klub dengan kakaknya atau berbeda klub, ya kita lihat nanti ya teman-teman. Lalu selanjutnya oh udah, ini mah teman-teman yang ingin disapa katanya mangga. Ada yang pertama dari Kang Dede Rizky di Majalaya, lalu juga ada Kang Dedi Hendra, lalu Kang Dede Hermanto di Jakarta, lalu Teh Evi Gustiani di Sadang Serang, lalu juga Kang Maman di Sumedang, ada Kang Ojon di Marga Asih, lalu Kang Haikal di Kopo, lalu ada Kang Iwan Wiguna di Cirandegan Dharma Raya, ada juga Boboto di Cikarang, lalu juga Boboto Ciocong Garut, lalu Cipendei Kuningan, ada juga di Boboko Pamulang Tangsel katanya ya, Tangerang Selatan, lalu juga Ceng Maman di Taman Sari Tasik, lalu juga Viking Galuh Ciamis, ada juga Kang Iwan Hermawan, lalu juga Teteh atau Akang nih Ulis Bojong di Cikupa Tangerang katanya gitu ya. Lalu ada juga di Kadu Agung, lalu ada lagi Kadu Agung Kuningan, lalu Kang Deni Konon lah di Cihamplas Cililin katanya ya. Lalu ada juga Kang Tatan di Tanjung Siang Subang, Kang Udin di Pleret, lalu ada juga Nafas Konveksi Lewi Goong Garut, lalu ada juga Kang Irwan Ratulangi, lalu Kang Rizal Sukandar, lalu ada juga teman-teman Viking Cijatem Sukanegara Cianjur Selatan, lalu Engki Iming di Cirebon katanya, lalu juga ada Kang Sam Godek, dan terakhir ada Boboto di Babakan Sari Cimahi Tengah. Wah, hatur nuhun teman-teman yang sudah menyimak informasi di hari ini, mudah-mudahan menambah wawasan baru gitu ya setiap harinya, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, Boboto, salam dunia.